Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsaisa Sadari Muhiban. Jadi di sini saya izin untuk menyampaikan presentasi saya dengan topik yang saya pilih yaitu adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. NIM saya yaitu 24011120009. Kelas saya dari SI 203 dan prodi dari S1 PJJ Sistem Informasi. Ini adalah mata kuliah dari Estetika Humanisme. Next. Kita masuk ke pengertian dari emotional intelligence. Jadi, kecerdasan emosional ini adalah kemampuan untuk kita mengenali dan memahami, juga mengelola emosi dari diri kita sendiri, serta memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Jadi, kecerdasan emosional ini tuh simply adalah cara kita untuk memahami diri kita sendiri dan cara kita untuk memahami orang lain, memahami emosi-emosi orang lain dan memahami emosi dari dalam diri kita sendiri. Emotional intelligence ini bukan hanya tentang merasa, oh saya rasanya lagi marah, lagi sedih, bukan. Tetapi bagaimana cara kita untuk menyampaikan perasaan tersebut dengan bijak, tepat, secara di lingkungan gitu. Jadi misalnya kita lagi ngerasa marah, kita kan nggak yang wah langsung tantrum gitu, enggak kan? Kita kalau lagi marah, kita harus bisa untuk mengolah perasaan tersebut. Misalnya, oh ini marahnya misalnya lagi pengen marah banget, tapi kita santai dulu, kita diamin dulu, kita pendam dulu, baru kita salurkan dengan positif gitu. Walaupun yang masuk adalah misalnya marah-marah adalah sesuatu yang negatif, tapi kita harus salurkan itu menjadi positif dan tepat gitu untuk menyalurkannya. Kita lanjut. Di sini ada kutipan Aristoteles, yaitu anybody can be angry, that it easy. Jadi semua orang bisa marah, itu adalah sesuatu yang mudah. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, at the right purpose, and in the right way, that is not within everybody's powers. Dan itu tidak mudah. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang marah, marah itu bisa, semua orang bisa marah, anak kecil bisa marah, orang dewasa bisa marah juga. Tapi untuk kita bisa marah dengan orang yang tepat, dengan strata pendidikan yang tepat, dengan di tempat yang tepat, untuk tujuan yang tepat, itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena itu butuh personal dan social competence gitu untuk melakukan hal tersebut. Karena pasti orang yang misalnya sudah tenang dan sudah bisa mengolah hal tersebut, artinya dia memiliki emotional intelligence yang tinggi. Sehingga dia udah bisa pass the life, maksudnya udah bisa hidup dengan rasa tenang lah gitu istilahnya. Karena dia udah bisa mengolah hal-hal yang negatif dalam diri dia bisa salurkan dengan positif gitu. Kita lanjut ya. Mengapa emotional intelligence penting? Jadi emotional intelligence ini tuh lebih berpengaruh malah daripada IQ dalam menentukan kesuksesan. Teman-teman kan pernah lihat kalau misalnya orang yang rata-rata orang yang sangat pintar misalnya di kelas teman-teman itu pas misalnya udah lulus udah apa dia jadi melempem. Kenapa? Karena bukan hanya IQ saja yang dibutuhkan dalam dunia masyarakat, tetapi emotional intelligence juga butuh. Karena emotional intelligence ini kan berpengaruh kepada kita, cara kita untuk ada di sosial, cara kita untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita hanya fokus pada IQ, pada otak, pada IQ kita, itu akan sulit untuk kita untuk beradaptasi di sosial. Sedangkan kan big war-nya kita tuh ada di sosial gitu. Yang kedua di sini mempengaruhi kinerja, relasi sosial dan pengambilan keputusan. Ini kalau misalnya di dunia kerja ya, kalau teman-teman pintar tapi teman-teman tidak bisa bersosialisasi, itu akan mempengaruhi teman-teman misalnya untuk mengambil keputusan, terus misalnya untuk kinerja, teman-teman jadi terhambat karena misalnya harusnya teman-teman bisa nih buat show off gitu, udah bisa nih buat presentasi, tapi gagal teman-teman, wah gugup, malu dan lain-lain, jadinya down, jadinya melempem gitu. Padahal teman-teman punya IQ dan secara kompetensi itu udah bisa tinggi gitu. Tapi di sosialnya kurang ya, kalah sama orang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi gitu. Seperti itu. Yang ketiga, kunci keberhasilan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Yang tadi saya bilang, jadi semua hal-hal yang negatif dalam diri kita sendiri, itu kita yang harus mengolah untuk menjadi outputnya untuk menjadi positif dan untuk menjadi
hal yang bisa kita keluarkan dengan baik gitu. Ada banyak orang-orang yang, nih maaf banget, misalnya dia marah ke diri dia sendiri, dia malah jatuhnya maaf untuk uh, wah ini agak agak susah sih, agak misalnya mengakhiri dirinya sendiri gitu. Itu kan adalah seseorang yang mungkin dari emosional intelijennya dia tidak bisa diolah gitu. Jadinya dia berkecimpung dalam hati, dalam pikiran, dia keluarkan dengan kurang tepat gitu. Kalau misalnya kita bisa tahu nih cara mengeluarkannya dengan tepat, hal itu mungkin tidak akan terjadi gitu. Itu. Lalu yang keempat di sini membantu mengelola stres, konflik dan tekanan emosional secara sehat. Ini berkaitan dengan tadi hal-hal yang kita masuk yang negatif ke dalam diri kita bisa proses dengan positif dalam diri kita kalau misalnya kita punya emotional intelligence yang tinggi gitu. Yang kelima ya, sorry, yang kelima meningkatkan kepemimpinan, kerja tim dan hubungan interpersonal. Yang tadi saya bilang, kalau di relasi di dunia kerja itu bukan hanya IQ, bukan hanya kepintaran, bukan hanya kompetensi diri kita saja, tapi cara kita untuk bersosialisasi dengan orang lain, untuk kayak mengobrol, diskusi dengan orang lain itu sangat penting. Karena itu misalnya kita jadi pemimpin, tapi kita tidak bisa dekat dengan orang-orang yang kita pimpin gimana gitu. Nanti orang-orang yang kita pimpin malah tidak respect ke kita, malah jadi hancur gitu. Ini sangat berpengaruh gitu emotional intelligence ini. Yang terakhir di sini mendorong kesejahteraan mental dan kepuasan hidup. Yang tadi, jadi stres itu kan pasti datang di semua orang. Tapi apakah semua orang bisa mengolah stres dengan baik? Kan tidak juga gitu. Ada orang yang stres tuh malah jadi wah down, depresi gitu. Ada yang kayak gitu. Karena dia tidak berhasil untuk mengelola emosinya dengan baik. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nih, four skills of emotional intelligence. Jadi yang sebelumnya saya bilang tadi, untuk melakukan, misalnya untuk mengolah marah dalam diri kita sendiri, itu kita perlu personal dan social competence. Nah, ini tuh ada empat ya, ada empat skill dari emotional intelligence. Yang pertama, self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management. Ini akan saya bedah satu ya. Yang pertama, kita mungkin akan bedah dulu personal competence dari self-awareness. Oke. Nih, self-awareness ini atau kesadaran diri. Jadi, self-awareness ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi dalam diri kita sendiri. Yang tadi kan saya nulis di sini ada what I see. What I see kan. Jadi, bagaimana kita untuk mengenali diri kita sendiri, untuk misalnya sadar terhadap pikiran, reaksi kita, dan lain-lain. Ini kalau misalnya contohnya ya, nih contohnya seseorang yang sadar dirinya cenderung mudah gugup saat berbicara di depan umum dan akan mempersiapkan diri lebih matang, bukan malah menghindar. Jadi, oh aku tahu nih, aku akan gugup di depan, tapi gimana nih caranya untuk menahan, untuk cara cara untuk melewati hal tersebut itu kita bisa tahu. Oh, kita mengenai diri kita sendiri bahwa kita orangnya gugup gitu. Ini ya poin-poinnya itu pertama menyadari apa yang sedang dirasakan dan mengapa merasakannya. Kayak tadi, oh aku gugup nih di depan. Kenapa gugup? Karena ya nggak biasa nih ngomong di depan umum kayak gitu. Yang kedua di sini memahami dampak emosi terhadap pengambilan keputusan. Kita memahami, oh emosi kita misalnya lagi marah, nanti kita ngambil keputusannya bakal jadi bad nih. Kalau lagi marah, kita kenal diri kita sendiri. Kita punya emosi marah yang misalnya tinggi, kita punya sedihnya juga tinggi misalnya gitu. Yang ketiga di sini memiliki gambaran yang realistis tentang kekuatan dan kelemahan diri. Ini sebenarnya mungkin orang gampang untuk menyampaikan kekuatan atau positif dalam diri dia sendiri. Tapi kadang ada beberapa orang yang nggak tahu nih kelemahannya apa, aku nggak punya kelemahan. Padahal kan semua orang tuh pasti punya kelemahan ya. Maka dari itu kita perlu tahu nih kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, agar kita bisa tahu, lebih kenal ke diri kita sendiri gitu. Yang keempat di sini berani melakukan refleksi diri dan menerima masukan dari orang lain. Ini sebenarnya kadang susah juga. Kadang susah untuk menerima masukan dari orang lain. Kadang kita kayak mikir, apa sih orang nge-komen-komen diri kita sendiri gitu. Padahal kita tuh masih perlu loh, sampai sekarang pun masih perlu kita untuk menerima masukan dari orang lain. Menerima masukan, terus kita introspeksi diri, kita ngelihat ke diri kita sendiri. Oh, aku salah nih, misalnya kemarin kayak gini-gini-gini. Kita harus sadar, kita jangan sampai banyak denial ke diri kita sendiri gitu. Gitu. Kita lanjut ya, kita lanjut
ke self management atau pengelolaan diri. Nah, ini ya, self management ini termasuk ke dalam personal competence. What I do. What I do berarti apa yang aku lakukan. Berarti action ya. Jadi self management ini adalah actionnya daripada si self awareness. Jadi self management ini adalah kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan emosi secara sehat serta bertindak secara positif dalam situasi yang menantang. Contohnya kalau misalnya self management ini misalnya kita lagi marah nih. Marah banget ke orang, tapi kita berusaha untuk terus bertindak positif. Misalnya kita marah sampai mau mukul misalnya. Kita marah sampai mau mukul, tapi kita tahan. Karena memukul itu adalah sesuatu yang negatif. Kan tidak boleh ya kita memukul orang. Kita marah misalnya secara verbal, tapi kan kita nggak boleh memukul gitu. Nah, itu kita olah dulu dalam diri kita sendiri. Oh, aku marah. Aku marahnya kenapa? Kenapa apa yang terjadi dalam diri aku gitu. Baru kita bisa menyampaikannya dengan secara positif, dengan misalnya baik-baik kita ngomongnya. Marah yang datangnya negatif kita salurkan secara positif gitu. Nah, ini poin-poinnya yang pertama, mengelola emosi seperti marah, kecewa, atau stres secara konstruktif ya, yang tadi saya bilang ya. Yang kedua di sini tetap tenang dan rasional dalam situasi penuh tekanan. Misalnya ditekan nih di dunia kerja, ditekan dari atasan, ditekan dari klien, ditekan dari mana-mana. Itu kan ngebuat kita jadi depresi gitu. Jadi semua negatif-negatif datang ke diri kita sendiri gitu. Nah, ini kita harus bisa tetap tenang, tetap rasional, tetap mikir, oh, kenapa saya dapat tekanan? Karena ini, karena ini, karena ini. Oh, berarti saya harus menyelesaikan misalnya solusinya di mana? Oh, kayak gini, 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 kayak gitu. Jadi bukan menghadapi sesuatu yang negatif menjadi negatif lagi. Misalnya ditekan terus kita kayak, wah ngapain sih dia neken aku, kan dia malah dia lebih lebih jelek dari aku kerjanya. Nggak kayak gitu, malah harusnya oke, aku ditekan kenapa? Oh, karena ini kita baru fokus ke solusi kayak gitu. Yang ketiga di sini, mampu beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan. Jadi kita juga harus fleksibel juga ya terhadap perubahan. Jadi jangan sampai kita stagnan kayak, oh, udah aku mah gini orangnya. Aku mah emang kayak gini. Nah, jangan sampai berlindung daripada udah aku mah gini orangnya. Karena kita harus terus improve dan terus berkembang. Lanjut lagi ini harus menunjukkan tanggung jawab, kejujuran dan inisiatif. Jadi dengan kita bisa mengelola diri kita sendiri dengan baik, maka kita bisa menunjukkan tanggung jawab, kejujuran, inisiatif kita dengan baik. Karena kita tahu nih, oh kita dapat tekanan-tekanan negatif, tapi kita bisa menunjukkannya dengan positif. Kan jadinya misalnya nih atasan, bos-bos kita pada lihat, oh nih anak bagus ya, maksudnya pengelolaan dirinya bisa outputnya bisa lebih bagus gitu. Itu sih. Oke, kita masuk ke social competence. Oke, kita masuk ke social competence. Social competence ini adalah kemampuan kita untuk berinteraksi atau memahami orang lain. Kalau personal competence ini adalah ke diri kita sendiri, what I see self-awareness adalah mengenali diri kita sendiri, what I do adalah self-management untuk mengontrol, secara kita mengontrol emosi kita sendiri ke orang lain. Nah, kalau social competence ini adalah lebih ke diri kita sendiri. Kita masuk langsung ya ke what I see social awareness. Social awareness ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain melalui empati dan kepekaan sosial. Peka lah ya. Kalau misalnya bahasa kitanya sekarang peka gitu. Jadi yang pertama nih, memahami perspektif orang lain dan menunjukkan empati. Jadi misal ada orang yang misalnya udah kelihatan capek nih. Wah, dia udah capek. Terus kita tuh misalnya punya pekerjaan nih buat dia. Padahal dia kelihatan lagi depresi, lagi stres. Kita kayak, ya udah nunda dulu deh ngasih kerjaannya. Nanti nunggu dia beres kerjaannya, baru kita kasih tahu. Itu adalah kepekaan sosial. Jadi kita bisa tahu, oh orang lagi sakit, tanpa dia harus bilang ke kita gitu. Gitu. Yang kedua di sini menyadari dinamika kelompok dan norma sosial yang berlaku. Jadi kita bisa tahu gitu hal-hal yang misalnya di dalam sosial tuh misalnya kita harus saling menghormati. Kita kalau saling lewat agak ngebungkuk kayak permisi gitu. Itu adalah norma sosial yang berlaku gitu. Itu yang ketiga, peka terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah dan nada suara. Kadang kita kalau misalnya lagi ngobrol, misalnya lagi ngobrol nih, sudah itu kayak yang lain pada bilang, sut. Itu kan ada sesuatu yang bahasa tubuh ya, kayak itu kita langsung diam semuanya kan. Itu kita peka lah terhadap bahasa-bahasa tubuh seperti itu. Yang keempat di sini memahami konteks sosial secara menyeluruh sebelum bertindak. Jadi
kita harus tahu dulu, oh kondisi di sosial tuh lagi kayak gini gini gini, oh oke lah kita gak apa-apa kita ngomong ini gitu. Jadi nggak yang serta-merta, wah misalnya kayak anak kecil pengen mobilan terus dia marah nangis-nangis pengen mobilan. Nah kalau udah gede kan kita tahu gitu, misalnya kemampuan orang tua kita tidak bisa untuk membeli mobil misalnya ya, tapi kita pengen beli mobil, ya kita harus usaha sendiri kayak gitu lah contohnya ya. Lanjut lagi di sini, relationship management atau manajemen hubungan. Jadi kalau ini tuh gimana cara kita untuk mempertahankan dan maintain si hubungan itu tetap positif gitu. Jadi kita mengelola konflik-konflik yang ada di dalam hubungan tersebut secara positif. Kita bisa kerjasama secara efektif juga. Nah ini poin-poinnya adalah yang pertama, mampu membina hubungan sehat dan saling mendukung. Jadi kita nggak saling drag down gitu, nggak saling kayak misalnya di kerjaan nih, wah saling jatuh-jatuhin, enggak. Kita bisa membina hubungan dengan sehat, misalnya, oh dia bagus ininya kerjaannya, kita suportif aja, kita kayak bilang juga bagus misalnya ke bosnya, misalnya kita bilang juga, iya bos dia bagus ininya kinerjanya, kita saling naikin lah gitu, nggak saling drag down gitu. Itu yang kedua di sini, menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang adil dan terbuka. Ini adalah sesuatu hal yang misalnya lagi ada konflik nih, kita lagi penengah, kita harus membuat misalnya konflik tersebut tuh bisa tetap adil, tetap mereka berdua didengerin, tapi kita harus tetap terbuka nih, tetap open gitu. Yang ketiga di sini, menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berkembang. Ini betul. Terus yang keempat di sini, menyesuaikan gaya komunikasi agar efektif dengan beragam tipe orang. Kan di Indonesia deh, di Indonesia kan banyak ya tipe-tipe orang tuh kan beragam banget, maka dari itu kita tuh perlu nyesuaiin. Oh misalnya gaya komunikasi sama ini mah kayak gini aja, misalnya sama anak pesantren, sama anak misalnya anak gaul, anak yang suka ngafe kan beda-beda ya, masa sama anak kafe kita kayak antum kayak ngomong-ngomongnya kayak gitu, misalnya sama anak pesantren yang misalnya dia alim banget terus kayak kita, lu ngapain lu, gua kan gini, gini. Kan nggak kayak gitu juga, pasti mungkin lebih sopan gitu, lebih apa. Kalau misalnya emang anak gaul mungkin lebih open, lebih terbuka gitu. Itu aja. Itu mungkin oh ini contohnya, seorang pemimpin dengan relationship manajemen yang baik akan menjadi pendengar yang aktif dan membantu tim menyelesaikan masalah tanpa menyalahkan siapapun. Ini benar sih sebenarnya. Contohnya misalnya ada pemimpin yang manajemen relationship manajemennya jelek, jadinya dia kayak suka naikin satu orang tapi yang lainnya pada diturun-turunin, padahal yang satu orang yang dinaikin itu nggak terlalu bagus juga. Nah kayak gitu sebenarnya. Kalau ini berkaitan dengan pemimpin memang perlu relationship management yang tinggi gitu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri EQ atau emotional intelligence yang tinggi dan rendah. Jadi kalau yang tinggi di sini mampu mengenali dan memahami emosi diri sendiri. Kalau EQ-nya rendah, sulit memahami dan mengelola emosi diri sendiri. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya marah, lagi sedih, lagi apa tuh bingung untuk mengekspresikannya gitu. Kalau yang EQ tinggi tuh sedih ya nangis, marah ya bisa dikeluarin, misalnya lagi sendiri nih, kita keluarin aja sendiri dulu, baru kita olah secara positif ke orang lain kayak gitu. Yang kedua di sini, dapat mengelola emosi dengan tenang dan bijak. Kalau yang EQ-nya rendah, mudah tersinggung, marah dan bertindak impulsif. Sebenarnya ini juga banyak orang yang misalnya dikit-dikit marah, itu karena dia memiliki emosional intelligence yang rendah. Nah misalnya dia berhadapan dengan orang yang punya emosional intelligence yang tinggi, pasti yang tinggi itu pasti lebih bijak, lebih tenang, lebih bisa mengolah emosi-emosi tersebut menjadi hal yang positif gitu. Yang ketiga di sini, memiliki empati tinggi terhadap orang lain. Nah kalau yang IQ-nya rendah, tidak peka, dia kayak nyuruh-nyuruh aja, orang nangis bodo amat, dia nggak peka sama orang lain. Kalau orang yang punya empati yang tinggi, dia kayak, oh dia lagi ini nih, dia lagi sedih, dia lagi apa, udah deh jangan dulu gitu. Itu yang EQ-nya tinggi. Tapi kalau EQ-nya tinggi, misalnya dia empati yang sangat empati sampai nggak enakan, itu pun sebenarnya nggak bagus ya. Itu pun sebenarnya masuk ke ciri-ciri EQ-nya rendah gitu. Karena dia tidak berhasil, dia fail untuk mendulukan diri dia sendiri gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat di sini, pandai berkomunikasi dan membangun hubungan sehat. Sedangkan yang IQ-nya rendah tidak bisa untuk berkomunikasi. Ini berkaitan dengan tadi IQ-nya tinggi dan IQ-nya rendah gitu.
Yang ke selanjutnya di sini mampu menyelesaikan konflik secara damai dan solutif. Jadi untuk teman-teman yang punya IQ-nya tinggi, dia bisa mampu nih untuk menyelesaikan konflik dengan positif, dengan terbuka gitu. Gitu. Terbuka terhadap kritik dan mau belajar dari kesalahan. Defensif terhadap kritik dan sulit menerima masukan. Jadi kalau IQ-nya rendah karena dia tidak bisa untuk mengolah tadi ya, marah, sedih, tersinggung dan lain-lain, jadinya dia sulit untuk menerima kritik. Kalau dia dikritik malah kayak balik lagi gitu, malah kayak ngapain dong kritik gue, emang lu lebih bagus dari gue, kayak gitu gitu. Terus selanjutnya di sini memiliki motivasi diri yang kuat dan sikap optimis. Nah kalau IQ-nya rendah, dia kurang motivasi, sering putus asa, sering stres, sering depresi, itu yang IQ-nya rendah. Lanjut ya. Di sini kalau misalnya IQ tinggi tentu bisa mampu mengendalikan stres. Karena tadi energi positif negatif yang dia datang ke diri dia sendiri bisa dia olah secara positif gitu. Kayak gitu. Selanjutnya di sini penutup ya. Jadi, kecerdasan emosional ini adalah kemampuan untuk peka terhadap diri kita sendiri, orang lain, lalu merespon dengan cara yang tepat. Bukan soal menahan emosi ya, bukan, oh emosi, ya udah ditahan, enggak. Tapi tahu kapan dan bagaimana mengekspresikannya dengan bijak. Dengan melatih self-awareness, self-management, social awareness, dan relationship management, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat, mengambil keputusan yang lebih tenang, dan menghadapi hidup yang lebih dewasa. Eki ini bisa dilatih sama kita ya. Semakin kita mengenal emosi diri kita sendiri, semakin kuat pula kita menghadapi tantangan hidup. Seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.